يا أرحم الراحمين ارحمنا. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasril haqqi bil haqqi wahdina ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para pecinta dakwah, pecinta ilmu, hamba-hamba Allah yang beriman yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan mengkaji kitab Nasaih wal Ibad sampai kepada makalah yang ke-28. Ada satu ucapan dari seorang ulama besar, Hatim Al-Assam. Semoga Allah memuliakan beliau. Hatim Al-Assam ini adalah seorang ulama sufi yang sangat terkenal, yang sangat alim di daerah Khorasan, ya, negara Iran. Hatim Al-Assam mengatakan, man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannati an-nawma ilal kabri wal fakhra ilal mizani warrohata ilal surati wasyahwata ilal jannati. Barang siapa seseorang yang mampu berpaling akan 4 perkara untuk menuju 4 perkara, wajadal jannati, maka dia akan dapat surga. Ia akan dapat meraih surga. Siapa orang yang berpaling terhadap 4 perkara untuk menuju 4 perkara, wajadal jannati, maka dia akan dapat meraih surga. Kita akan coba melihat satu persatu. Ada 4 perkara. Siapa yang seseorang bisa meninggalkan 4 perkara ini untuk mencapai 4 perkara lainnya, wajadal jannati, maka dia akan memperoleh surga. Yang pertama, an-nauma ilal qabri. Siapa yang dapat meninggalkan tidurnya ilal qabri, lebih kepada mempersiapkan untuk menghadapi alam kubur, maka dia akan mendapatkan surga. Meninggalkan tidur untuk lebih mempersiapkan kepada menghadapi alam kubur. Maksudnya adalah dia lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Di malam hari dia lebih banyak terjaganya daripada tidurnya. Walaupun yang namanya tidur ini adalah kebutuhan kita. Konon menurut kesehatan kita membutuhkan waktu 8 jam kita tidur, ya, dalam 24 jam itu. 8 jam ini termasuk tidur yang sehat menurut ilmu kesehatan. Karena memang tidur adalah merupakan kebutuhan kita manusia. Kita bukan malaikat yang tidak butuh tidur. Kita bukan malaikat yang tidak butuh istirahat. Dan kita pun bukan robot, ya, yang bisa dipakai kapanpun. Tapi kita manusia butuh yang namanya istirahat untuk memulihkan tenaga esok hari untuk kembali kita beraktivitas, untuk bekerja. Akan tetapi janganlah sampai kemudian tidur kita sama sekali tidak ada pembatasan, ya. Oleh karena itu baginda mencontohkan, baginda Rasul, ya. Beliau selalu kalau tidur itu di awal malam, ya. Selepas Isya
Beliau bercengkrama sebentar kemudian tidur. Tidur di awal. Agar apa? Agar bisa bangun tengah malam untuk melaksanakan ibadah. Itu rutin baginda Rasul kerjakan. Kalau kita kadang-kadang kenapa kemudian tahajud ini malas? Qiyamul lail malas. Bangun tengah malam untuk ibadah malas. Karena tidur kita nggak teratur. Kita lebih suka begadang. Tidur jam 10, tidur jam 11, tidur jam 12, jam 1. Bagaimana mungkin kita tidur jam 1, jam 3, sepertiga yang akhir kita bisa beribadah, bisa bertahajud, ya bagaimana? Kalau tahu bisa, kita nggak akan maksimal untuk melaksanakan tahajud. Tapi kalau tidur dari awal, kita bisa melaksanakan ibadah tahajud dengan sempurna. Ini yang mungkin kita belum bisa. Kita lebih suka begadang, ya. Kita lebih suka berkumpul dengan teman-teman di malam hari, bercengkerama, ya. Ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol sampai tengah malam. Kalau sudah seperti ini ya kita nggak akan bisa disiplin untuk melaksanakan qiyamul lail. Jadi orang yang mengharapkan surga, kata Hatim Al-Aswam ini, dia akan mengurangi tidurnya. Dia merelakan meninggalkan jam-jam tidurnya. Waktu-waktu tidurnya lebih kepada persiapan menghadapi alam barzah, yakni ibadah. Tidurnya hanya sebentar tapi dia untuk melaksanakan ibadah menghadapi alam kubur. Ini yang kemudian malaikat pun kagum. Dahulunya malaikat ini menganggap bahwa manusia ini adalah makhluk perusak. Ketika Allah mengumumkan bahwa Allah akan menciptakan makhluk bernama manusia, Adam ini, malaikat ini agak sedikit keberatan. Karena menurut prediksi malaikat bahwa manusia ini makhluk yang kelak akan menjadi perusak. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, kata malaikat. Kenapa ya Allah engkau akan menciptakan satu makhluk yang nanti akan membuat kerusakan. Wa yasfikud dima, mereka akan menumpahkan darah. Makhluk perusak, makhluk jahat. Kenapa engkau ciptakan makhluk demikian? Bukankah kami, kata malaikat, sudah banyak bertasbih, bertahmid untukmu? Maka Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kau ketahui. Maka saat kemudian manusia ini ada yang merelakan waktu tidurnya, dia meninggalkan tempat tidurnya untuk melaksanakan ibadah di tengah malam. Allah kemudian memamerkan, wahai malaikatku, lihat, manusia makhluk yang dulu engkau ragukan kesolehannya. Lihat, tengah malam mereka meninggalkan istirahatnya, mereka bertakarub, mereka berzikir, mereka beristighfar kepadaku, mereka sujud tengah malam. Sehingga kemudian malaikat pun kagum, kemudian memohon ampun kepada mereka, orang-orang yang melaksanakan bangun tengah malam. Didoakan oleh malaikat agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang tahajud ini satu-satunya ibadah sunnah, ya. Salat sunnah yang oleh Al-Quran langsung dijelaskan. Tidak ada salat sunnah yang tertera dalam Al-Quran kecuali tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak, kata Allah. Bertahajudlah kamu di sepertiga malam yang akhir sebagai amal tambahan. Jadi tahajud ini merupakan hanya amal sunnah saja. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala sering menyampaikan Nabi untuk tahajud, Nabi sampai khawatir kalau tahajud ini akan menjadi amalan wajib. Tapi ternyata tahajud ini sebagai penyambung saja antara sholat isya dengan subuh, ya. Karena memang interval cukup jauh. Dari isya ke subuh sangat jauh. Dari isya ke subuh sangat jauh. Sehingga perlu ada jembatan tengah-tengahnya agar tidak terlalu jauh antara
Isya dengan subuh, maka di situ ada tahajud. Sebagai amal tambahan, ayat asa kerebuka maka memahmudah. Yang jikalau engkau kerjakan tahajud, mudah-mudahan engkau akan diangkat oleh Allah ke tempat yang terpuji. Maqama mahmudah, tempat yang terpuji. Jadi tahajud ini yang terbagus adalah di waktu sepertiga malam yang akhir ya. Waktu-waktu mendekati subuh ini waktu yang mustajabnya. Sepertiga malam yang akhir. Kalau jam 12, jam 1, jam 2 itu terlalu malam ya. Sepertiga malam yang kedua. Orang sedang nyenyaknya tidur. Tapi kalau sepertiga yang akhir, biasanya orang sudah mulai kenyang tidur. Karena sudah mendekati waktu subuh, di situ tahajud sangat luar biasa. Jadi orang yang ingin meraih surga, dia lebih banyak meninggalkan waktu tidurnya demi untuk persiapan menuju alam kubur. Yang kedua, orang yang bisa meraih surga, wal fakhra ilal mizani, mereka meninggalkan sifat-sifat sombong terhadap sesama. Ilal mizani, mereka lebih memilih untuk bersiap-siap menuju alam mizan. Menuju alam di mana dia akan ditimbang. Dia lebih kepada rendah diri, rendah hati. Meninggalkan kesombongan-kesombongan di depan manusia-manusia. Walaupun dia mungkin dalam kondisi yang barangkali pantas untuk berbuat sombong. Misalkan dia orang kaya, orang yang berharta, orang yang berjabatan, orang yang berpangkat, orang yang berilmu. Ini kan orang-orang yang barangkali pantas untuk sombong ya, walaupun juga mereka tidak boleh menyombongkan diri ya. Tetapi kemudian orang yang memiliki kelebihan-kelebihan ini, seandainya mereka lebih memilih rendah hati, meninggalkan sifat-sifat sombongnya, lebih untuk persiapan kepada hari-hari di mana dia akan dihisab di alam mizan. Mempersiapkan diri untuk persiapan ketika dia menghadapi alam mizan. Ya, sombong ini kan sifat iblis yang tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia ya. Karena apa? Kita ini makhluk yang tidak memiliki apapun ya. Kita makhluk yang tidak berdaya. Semuanya hanya milik Allah. Rumah yang kita miliki punya Allah. Jabatan yang kita miliki punya Allah. Baju yang kita sandang punya Allah. Bahkan badan, nyawa kita juga semuanya milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Kita hanya dipinjemi. Bukan hak pakai, hanya dipinjemi saja ya. Hak pinjam. Kalau dipinjemi pasti nanti satu saat nanti akan diambil oleh yang punya. Ya. Kita punya jabatan, itu kan pinjaman dari Allah. Allah titipkan jabatan kepada kita. Kalau kemudian jabatan yang Allah titipkan membuat kita sombong, kita lupa kepada yang nitip. Allah menitipkan harta benda, mobil bagus, rumah mewah. Titipkan kepada kita. Kalau kemudian titipan itu menyebabkan kita sombong, maka bisa saja yang Allah titipkan kepada kita Allah ambil kembali. Jadi yang kita miliki ini bukanlah punya kita. Sehingga enggak pantas kalau kemudian kita berlaku sombong. Sombong ini hanya iblis lah yang mereka menyombongkan diri. Yang akibatnya iblis kemudian diusir dan dilaknat akan masuk ke dalam neraka. Yang pantas sombong adalah Allah. Kenapa? Kalau Allah sombong ya wajar karena tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Sombong ya pantas. Lah kita apa? Kita lahir ke dunia ini juga telanjang nggak bawa apa-apa. Orang yang sekarang berjabatan tinggi, berpangkat tinggi, menggunakan jas mewah, dasi mahal. Mereka juga sama ketika lahir telanjang kok.
Semua kita lahir telanjang, tidak selembar benang pun kita bawa ketika kita hadir di dunia ini. Dan nanti ketika dibungkus oleh kain kafan, kita masuk ke alam barzah, masuk ke liang lahat, harta benda yang berlimpah ruah, jas yang mahal, dasi yang mewah, mobil yang mahal, semuanya akan kita tinggal. Biarpun dia orang kaya, tetaplah kalau dia seorang muslim, masuk ke liang kubur hanya 3 lembar kain putih saja. Tidak lebih dari itu. Dalam konteks syariat Islam ya, kalau kita nggak membicarakan adat budaya tradisi agama lain, dalam Islam semuanya sama, orang miskin, orang kaya masuk ke liang lahat menggunakan kain putih. Tidak ada kain wol, tidak ada jaket yang mahal, tidak ada jas yang mahal. Semuanya sama menggunakan kain putih. Kalau dia perempuan hanya 5 lembar. Kalau dia laki-laki hanya 3 lembar. Itu saja. Jadi berangkat ke dunia ini kita telanjang, nanti juga kita telanjang. Hanya dibungkus oleh kain putih itu. Kalau kita sadar itu, ya tentu kita harus mengakui bahwa kita nggak punya apa-apa. Kita hadir dalam kondisi miskin, nggak berbaju, nggak berpakaian, kelak juga kita akan masuk ke liang kubur, tidak ada harta yang kita bawa. Hanya amal sajalah yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Hanya amal kebaikan, amal ibadah yang mungkin bisa kita bawa ke alam barzakh sebagai bekal. Maka jangan pernah kita terlena kepada dunia ini. Kita merantau kok. Semua kita merantau. Ini kan dunia perantauan. Kalau kita melihat bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa ya sebagai bapak ibu kita. Bapak ibu dari seluruh manusia. Adam, Hawa ini kan dulunya tinggal di mana? Di surga. Ya Adamuskun anta wa zawjukal jannata. Wahai Adam, kau dan istrimu tinggallah di surga. Jadi dulunya Nabi Adam dan Siti Hawa tinggalnya di surga. Artinya surga ini merupakan kampung halaman orang tua kita. Adam dan Hawa. Itu kampung halaman kita. Yang kemudian ketika Nabi Adam dan Siti Hawa berbuat dosa, Allah usir, Allah berangkatkan mereka berdua, Adam dan Hawa, ke satu perantauan namanya dunia. Yang ada di planet bumi ini. Ini perantauan. Bapak kita, ibu kita, Adam Hawa merantau ke alam dunia ini yang merupakan kota perantauan. Kelak satu saat kita akan pulang kampung. Karena asal dari kampung bapak kita kan surga. Nabi Adam, Nabi Siti Hawa itu kan orang tua kita. Mereka adalah dulunya adalah penghuni surga dan kampung halaman mereka ya surga. Maka kita anak cucunya insya Allah pasti akan pulang kampung. Tapi awas pulang kampungnya kita di sana ada 2 jalan. Ada jalan yang ke kanan, ada jalan yang ke kiri. Jangan salah ambil. Jalan yang kanan memang tidak enak, menanjak. Penuh dengan onak, duri, kerikil-kerikil tajam. Sementara jalur ke kiri itu menurun halus, kanan kirinya bertabur bunga. Tapi kalau jalur yang menanjak ini sebelah kanan kita lalui. Biarpun sulit, biarpun susah, banyak rintangan, tapi kalau kita tempuh jalur ini, kita akan sampai kepada kampung halaman kita, yakni surga. Tapi kalau jalur kiri yang kita tempuh, memang halus, hot mic-nya juga halus, kanan kirinya banyak bertabur bunga, menurun. Tapi di bawahnya kita sampai kepada kampungnya orang, yakni neraka, kampungnya iblis. Kita nggak boleh ngambil jalur ini, kita akan nyasar, kita akan sesat. Jangan ambil jalur kiri, biarpun enak, halus, menurun, indah, luar biasa, tapi ingat di bawahnya ada jurang neraka. Dan itu bukan kampung halaman kita, itu kampung halamannya orang lain. Kampung halaman kita yakni surga.
Yang di sana orang tua kita, Adam dan Hawa akan menanti kedatangan kita ke sana. Dunia hanya perantauan, kita nggak akan selamanya. Maka untuk sampai kepada kampung halaman, saat kita hendak pergi ke sana, hendak pulang ke sana, harus ada bekal yang kita bawa. Harus ada bekal yang kita bawa. Tanpa adanya bekal, nggak akan bisa kita ke sana. Nggak akan bisa sampai ke kampung halaman, nggak ada bekal. Khawatir kalau bekalnya tidak ada, kita kehabisan tenaga pun payah, kita ngambil jalur kiri, bahaya sampai kepada jurang neraka. Oleh karena itu, dunia ini jadikan sebagai tempat untuk mencari bekal ya. Perantauan di mana kita bekerja, mencari bekal untuk kita bawa menuju kampung halaman kita, surga. Wal fakhra ilal mizani, orang yang dapat meraih surga, mereka yang bisa meninggalkan kesombongannya untuk lebih kepada persiapan ilal mizan, kepada persiapan kelak di hari di mana kita akan dihisab oleh Allah di alam mizan. Yang ketiga, kata Hatim Al-Aswam, orang yang dapat meraih surga, warrohata ila surat. Mereka lebih memilih istirahat badan, mereka meninggalkan istirahat badan dan lebih memilih kepada persiapan untuk menghadapi peristiwa surat. Warrohata ila surat, lebih meninggalkan waktu-waktu istirahat ila surat, lebih kepada persiapan menuju alam di mana kita akan melintasi jembatan surat. Artinya waktu-waktu istirahat kita tidak kemudian kita pergunakan sepenuhnya. Ya. Apa itu waktu istirahat? Ya tentu malam hari. Malam hari. Siang hari adalah waktu kita bekerja, malam hari waktu kita beristirahat. Jadi kalau waktu malam ini adalah waktu istirahat, ya memang kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk agar badan kita istirahat. Esok hari kita bekerja kembali. Tetapi waktu istirahat kita, sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, tidak harus dipakai sepenuhnya untuk istirahat. Di sela-sela istirahat kita ada jam-jam di mana kita harus beribadah. Ya maghrib misalkan, isya misalkan. Jangan sampai kita pulang kerja capek ya. Sampai di rumah istirahat. Waktunya senja kita istirahat, maghribnya nggak dikerjakan, isya nggak dikerjakan, boro-boro tahajud. Jadi waktu malam memang waktu istirahat. Tapi bukan berarti kita sepenuhnya untuk istirahat. Tapi harus sela-sela istirahat kita pergunakan untuk melaksanakan ibadah. Salat wajibnya ada maghrib, ada isya. Ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Ada witir, ada tahajud, ada salat yang lainnya ya. Seperti hajat, tasbih. Kalau bulan puasa ya ada tarawih. Ini merupakan waktu-waktu istirahat yang kita pergunakan untuk melaksanakan ibadah. Jadi ada kalanya kita beristirahat, ya. Ada kalanya kita melaksanakan ibadah. Dan yang keempat, orang yang akan bisa meraih surga, wasyahwata ilal jannati. Mereka meninggalkan syahwat mereka lebih kepada memilih ke dalam surga. Memilih persiapan untuk mendapatkan surga. Meninggalkan syahwat. Jadi syahwat ini ya sebetulnya anugerah yang Allah berikan kepada kita sebetulnya. Tanpa syahwat hidup ini akan hampa. Manusia tanpa dibekali syahwat ya seperti malaikat, hidupnya polos, monoton, tidak ada cerita indah, tidak ada peradaban, tidak ada kemajuan, tidak ada teknologi, tidak ada rencana ke depan seperti apa. Malaikat tuh begitu, malaikat nggak punya cita-cita, malaikat nggak punya harapan,
nggak punya rencana, nggak punya program, itu malaikat. Kenapa? Hidupnya polos, monoton, hanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan saja, sudah. Tapi kita manusia bukan cuma dikasih akal, kita juga dikasih hawa nafsu, syahwat ini. Maka yang menyebabkan manusia penuh dengan dinamika, karena dirinya ada syahwatnya. Ada rangsangan untuk meraih harapan, ada rangsangan untuk meraih cita-cita, ada rangsangan ini meraih apa yang diinginkan. Ini yang menyebabkan manusia kemudian hidupnya penuh dengan variasi, penuh dengan warna, penuh dengan dinamika. Tetapi syahwat atau kesenangan dunia ini tentu kan ada batasnya. Janganlah sampai kemudian kita diperbudak oleh syahwat. Kita menikmati dunia boleh, bahkan harus ya. Oleh tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan hidupmu di dunia. Kau boleh bersenang-senang, kau boleh melampiaskan syahwatmu untuk dunia ini, tapi harus ada batasnya. Sebab kalau syahwat ini nggak berbatas, kita akan diperbudak oleh syahwat, kita akan sampai kepada penyesalan di akhirat. Tapi kalau kita mempergunakan syahwat ini sebagaimana proporsinya, tidak sampai melampaui batas, kita pergunakan syahwat sesuai dengan tempat-tempatnya, dan kita lebih memilih kepada beribadah kepada Allah sampai kepada surga. Orang yang masuk ke neraka itu kan orang yang mempergunakan syahwatnya secara total. Syahwatnya tidak terkendali, akhirnya dia lupa kepada Allah. Dia begitu terlena oleh kesenangan dunia, sehingga apa yang mesti dia lakukan untuk akhirat dia lupakan. Sholat dia lupakan, puasa dia abaikan, zakat dia sepelekan, apalagi haji, umroh tidak membuat dia tertarik. Hidupnya hanya mencari dunia, kemudian dia lupa bahwa dunia adalah hidupnya sementara. Begitu dia meninggal dunia, dia baru menyesal bahwa saya tertipu oleh kesenangan dunia. Tertipu oleh kesenangan dunia yang sebentar ini. Seperti fata morgana ya. Nampaknya indah, nampaknya mempesona tapi menipu. Jadi kesenangan dunia ini menipu. Maka kita jangan tertipu. Jangan sampai kita tertipu. Agar kita tidak tertipu, kita harus bisa mengendalikan syahwat kita. Kita pergunakan akal kita, hati kita, iman kita sebagai filter untuk menyaring syahwat kita. Jadi syahwat ini perlu difilter. Ya. Imanlah yang bisa memfilter syahwat agar dia bisa terkendali dalam menghadapi kesenangan dunia. Dan dia lebih memilih kepada kesenangan akhirat.